Kenapa bunda sayang harus kemudian taat sama suami, kemudian hormat sama suami, memberikan yang terbaik sama suami, walaupun kadang-kadang tak dihargai oleh suami. Yang gak ada ujiannya aja ibadah, ada pahalanya. Gimana yang di rumah tangga ada ujiannya? Tapi kadang-kadang kita harus lihat hikmahnya di balik itu semua. Ada bunda gak pernah tahajud, pas ada masalah sama suami jadi tahajud, ada nggak? Kalau nggak dikembalikan ke Allah, nggak akan ketemu jawabannya. Apalagi kalau masing-masing udah ada egonya. Suami kita ngerasa benar, istri nggak pernah salah. Capek nggak kalau begitu? Ustadz, kok rumah tangga aku nggak bahagia? Bukan itu jawabannya. Bahagia itu bonus. Berkah itulah tujuan yang semestinya. Bunda, mau tahu nggak siapakah orang yang mudah masuk surga? Jawabannya perempuan. Perempuan yang seperti apa, Ustadz? Bunda sayang, kalau bicara rumah tangga, setidaknya ada 3 hal yang harus kita pastikan. 1, tujuan berumah tangga. Kita rumah tangga mau apa sih? Di rumah tangga mau dapat apa? Dan apa yang kemudian menjadi tujuan akhir daripada rumah tangga? Ahilman khawatir kita sudah puluhan tahun berumah tangga tapi kita masih belum ngeh tujuannya apa. Jangan-jangan kita hanya menghabiskan waktu bersama dengan pasangan kita tapi kita tak paham sebenarnya mau dibawa kemana ini semua. Jadi tujuan itu penting atau tidak? Kenapa AA? Iya, karena tujuan itulah yang nanti akan mengantarkan di titik mana kita akan kuat menghadapi setiap apapun yang di rumah tangga. Seorang pendaki gunung, tujuannya apa? Sampai puncak. Pertanyaannya, kalau di tengah, ketika dia mendaki ada persoalan, pasti dia akan lewati itu semua. Karena dia punya tujuan. Apa tujuannya? Sampai di puncak. Berarti tujuan itu penting atau tidak? Nanti kita bahas. Yang pertama, apa tujuan rumah tangga? Yang kedua, kalau udah ada tujuan, apa yang paling penting yang kedua? Jalannya. Untuk nyampe ke tujuan itu gimana caranya? Nah ini penting untuk kita pahami. Ada orang tujuannya benar, tapi jalannya salah, ketemu nggak? Berarti tujuan itu penting, jalan juga penting. Setelah tahu tujuannya, apa jalannya? Maka yang ketiga, apa sikap terbaik ketika di jalan? Ibu jalan, tahu tujuan, tapi rambu-rambunya dilanggar. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Bunda tahu tujuan, tahu jalan, tapi hal-hal yang penting itu dilanggar. Ujungnya mobilnya kecelakaan. Betul nggak? Berarti sikap kita ketika di jalan itu menjadi penting. So kembali kepada poin ini. Kalau bunda menjalani rumah tangga, pastikan 3 poin ini. 1, mau dibawa kemana tujuan rumah tangga kita? 2, jalannya apa yang kita tempuh untuk menemui tujuan itu? Dan yang ketiga, sikap apa yang akan kita dapatkan dari itu? Pertama, di antara ini mana yang paling penting? Tujuan, jalan, atau sikap? 3-tiganya penting. Tapi kalau untuk menurunkan jadi lebih detail, kita mulai dari yang umum dulu. Yang pertama apa? Tujuan. Oke, Ustadz mau tanya, tujuan rumah tangga teh apa sih? Rata-rata ini jawabannya. Aku di rumah tangga pengen bahagia, betul nggak? Sekarang tujuannya pengen bahagia. Udah bahagia belum? Berarti ingat, kalau tujuannya bahagia, berarti bukan itu. Karena yang namanya rumah tangga nggak selamanya bahagia, betul nggak? Tujuan rumah tangga itu ada 3. 1, tujuan rumah tangga itu menyempurnakan ibadah. Jadi rumah tangga teh buat apa? Ibadah. Bunda sebagai istri melayani suami, menghormati suami, memuliakan suami, memanjakan suami, menyayangi suami. Karena apa? Ibadah. Kenapa bunda sayang harus kemudian taat sama suami, kemudian hormat sama suami, memberikan yang terbaik sama suami, walaupun kadang-kadang tak dihargai oleh suami? Ustadz, terus gimana Ustadz kalau ternyata kita udah berbuat baik tapi nggak dihargai? Kembali kepada poin awal. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Yang nggak ada ujiannya aja ibadah, ada pahalanya. Gimana yang di rumah tangga ada ujiannya?
Berarti makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makanya kalau bunda punya pasangan yang nguji kita, budidayakan. Boleh jadi itu ada pahala yang besar untuk kita. Jadi sekarang Ustaz tanya, kenapa bunda harus taat sama suami? Ibadah. Karena perintah siapa? Kenapa bunda harus melayani suami? Ibadah. Karena perintah Allah. Dan kalaupun misalnya bunda tak mendapatkan apa yang bunda harapkan dari suami, yakin Allah membalas kebaikan bunda. Karena ini adalah ibadah yang bentuknya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, apakah bunda di rumah tangga sudah menjadi ladang ibadah atau tidak? 2. Apa tujuan rumah tangga itu? Meraih berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ingat, rumah tangga bukan untuk bahagia. Karena yang namanya rumah tangga nggak akan bahagia selamanya. Tapi rumah tangga itu untuk meraih berkah. Apa itu berkah? Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Maksudnya apa? Dengan rumah tangga kita menjadikan kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana Hilman? Apapun keadaannya, dikasih suami yang soleh, alhamdulillah. Dikasih suami yang kurang soleh, tidak apa-apa. Selama dengan keadaan itu membuat kita bisa makin dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Makanya berkah. Lihat, doa orang yang nikah apa? Bukan selamat bahagia, bukan. Yang paling tepat, semoga Allah berkahi rumah tanggamu dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi kalau kehadiran kita tidak bisa membuat pasangan kita untuk bisa makin dekat dengan Allah, maka evaluasi pada bab itu. Jadi bukan gara-gara ini pasanganmu, kan gitu ya, aku pasanganmu, bukan. Tapi keberadaanku menjadikanku bisa makin dekat dengan yang menciptakanku. Makanya bunda, yang paling penting itu apa? Dekat dengan Allahnya. Nah ini namanya berkah. Makanya mohon maaf, Ustadz, kok rumah tangga aku nggak bahagia? Bukan itu jawabannya. Bahagia itu bonus. Berkah itulah tujuan yang semestinya. Rumah tangga bukan untuk bahagia. Karena rumah tangga tidak mungkin tidak ada masalah. Justru rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang ketika ditimpa masalah membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingatkan rumah tangga kita dengan persoalan untuk apa? Untuk membuat kita kembali ke Allah. Makanya kalau untuk Ahilman, masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Karena keluarga sakinah bukan yang tak ada masalah, tapi keluarga sakinah, keluarga yang bisa tetap tenang walaupun dikasih masalah. Bahkan membuat dia semakin dewasa, semakin dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, rumah tangga bunda udah berkah belum sampai saat? Kan ada ya, mohon maaf, ada istri yang mungkin diuji sama suaminya. Tapi kadang-kadang kita harus lihat hikmahnya di balik itu semua. Ada bunda nggak pernah tahajud, pas ada masalah sama suami jadi tahajud, ada nggak? Jadi kadang-kadang kita tidak pernah melihat hikmah di balik masalah. Padahal itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita, betul nggak? Tidak apa-apa kalau kita diuji di rumah tangga, asalkan dengan ujian itu membuat kita bisa makin dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang di rumah tangga ketika ada masalah malah jauh dari Allah. Yang stres, udahlah, rumah tangga kita udah nggak bisa diselamatkan. Ada orang yang dikasih masalah tambah dekat ke Allah, ada orang yang ketika dikasih masalah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bunda menemukan titik ketika ada persoalan membuat bunda tetes sayang makin dekat ke Allah, maka itu adalah anugerah berkah yang Allah berikan kepada kita. Maka tujuan rumah tangga yang kedua meraih apa? Berkah. Yang ketiga, untuk apa rumah tangga itu? Tujuannya menggapai jannah, surga. Berarti jawabannya berarti kalau rumah tangga ingin ada surga di dalamnya, maka jawabannya pastikan tujuan surga itu disebutkan oleh kita. Jadi bunda bilang ke suami bunda, ayah, bunda teh pengen masuk surga. Makanya bunda cerewet, bunda rewel, ngingetin ayah sholat berjamaah subuh, ngingetin ayah sholat tahajud, ngingetin ayah pengen ngaji, ngingetin ayah belajar agama. Bunda teh pengen ke surga sama ayah. Nah itu kudu diucapkan.
Jadi ikrar bersama itu memang tujuan rumah tangga kita, itu loh penting. Tapi kalau itu nggak disusun, nggak akan jadi, Bunda. Makanya Bunda kudu punya waktu untuk ngobrol sama suami. Tanya ke suami, ayah, kita mau dibawa kemana ini teh? Jadi Bunda tidak akan mungkin mendapatkan apa yang Bunda inginkan kalau Bunda nggak jadiin itu tujuan Bunda. Maka sekarang kalau ditanya pulang ke rumah, coba Bunda tes suami Bunda. Ayah, tujuan rumah tangga teh apa? Tanya. Karena kalau tujuannya udah clear, ketemu, enak gak kira-kira? Berarti nanti prosesnya yang akan Bunda jalani mengikuti tujuan ini. 1, untuk ibadah. 2, berkah. 3, menggapai surga. Nah, ini yang mau Ahilman sampaikan. Bahwa menjadikan surga sebagai tujuan, itu adalah titik awal agar kita mendapatkan kebahagiaan yang selamanya. Bahagia itu tak terletak pada uang yang banyak. Karena uang yang banyak belum tentu bahagia. Bahagia itu ketika apa? Ketika hatimu bisa lebih dekat dengan Allah. Itu jawab. Jadi kalau untuk Ahilman, samawa itu, sakinah mawaddah warahmah itu bukan tujuan, tapi jalan untuk meraih ini. Jadi jalannya apa? Sakinah mawaddah warahmah. Karena hanya ini jalan yang bisa Bunda lakukan agar Bunda mendapatkan kebahagiaan. Kalau jauh dari Allah nggak akan bisa bahagia. Apalagi mengandalkan apa yang ada di pasangan kita. Sakit hati. Ada nggak di antara Bunda yang begini? Berharapnya A, abis nikah kok jadi B, ada nggak? Perasaan aku teh dulu ngelihat kamu tuh kayak begini, kok sekarang jadi begitu? Ada nggak? Ingat ya, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Berarti selama ini yang bikin sakit hati siapa? Kita sebenarnya. Oleh harapan yang kita bangun, kemudian kita kecewa. Berarti apa? Jangan salahkan harapanmu, tapi salahkan kepada siapa engkau bergantung harapanmu itu. Kalau engkau menggantungkannya ke Allah, tenang nggak? Kudu belajar, kudu menuntut ilmu. Kalau enggak bisa, Allahu Akbar, deras ujiannya, banyak masalahnya. Kalau enggak dikembalikan ke Allah, enggak akan ketemu jawabannya. Apalagi kalau masing-masing udah ada egonya. Suami kita ngerasa benar, istri nggak pernah salah. Capek nggak kalau begitu? Jadi selama ini mohon maaf Bunda sayang, kenapa surga masih enggan ada di rumah tangga kita? Karena boleh jadi tujuannya belum pasti, jalannya belum benar, ditambah sikapnya nggak benar. Berarti Ahilman, apa sikap terbaik di rumah tangga agar bisa menghadirkan surga itu? Ada 4. Yang pertama sikapnya ridho, yang kedua sikapnya ikhlas, yang ketiga sikapnya syukur, yang keempat sikapnya sabar. Bunda, kalau mau menjadikan surga sebagai tujuan, pastikan ini semua ada. Tujuannya pasti, jalannya benar, sikapnya juga benar. Berarti jika surga itu ingin kita raih, setidaknya di rumah tangga kita, mulailah memastikan tujuannya, memastikan jalannya, memastikan sikapnya. Terutama dari ini semua, mungkin mohon izin ya, Ahilman sampaikan 1 poin aja tentang sikap ridho. Apa itu ridho? Sikap menerima ketentuan Allah. Bagaimana caranya biar kita bisa ridho? Jawabannya, hadirkan sikap husnuzon, berprasangka baik. Kepada siapa? Pertama, prasangka baik ke Allah. Allah tidak mungkin menghadirkan dia menjadi pasangan kita kecuali ada kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Ahilman khawatir ada di antara kita di sini yang ngerasa bahwa kayaknya Allah salah pilih deh buat saya gitu. Saya nggak mau begitu. Saya maunya Bunda, Teteh sayang, yakin Allah menghadirkan seseorang ini menjadi pasanganku karena ada kebaikan dari orang ini kepadaku. Betul nggak? Maka nanti yang kedua, ridho dengan apa yang suami kita berikan. Bunda, mau tahu nggak siapakah orang yang mudah masuk surga? Jawabannya perempuan. Perempuan yang seperti apa Ustadz? Perempuan
yang ketika dia ada masalah, kemudian dia datang duluan kepada suaminya, dia genggam tangan suaminya, kemudian dia bilang, maafkan kesalahan. Dan itu berat sekali memang. Apalagi kalau masing-masing ada ego kan. Makanya ego seberat apapun, kalau tujuannya sama, lembut nggak? Karena tujuannya belum sama, jadi ego-egoan. Yang satu ego, yang satu ego, karena tujuannya nggak sama. Tapi kalau tujuannya sama adalah surga, maka pasti akan ketemu titik itu semua. Maka belajarlah ridho, menerima apa yang Allah berikan dalam hidup itu. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Allah akan berikan ujian pada orang tersebut. Apa sikapnya? Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka dengan ketentuan Allah, maka Allah pun juga murka kepadanya. Berarti titik awal di rumah tangga kita kudu saling apa? Ridho. Bunda terima kebaikan suami, maka sisi lain bunda pun terima apa? Kekurangan suami kita. Bunda terima sisi baik dari suami, maka bunda pun juga harus terima sisi buruk daripada suami kita. Ingat, dengan catatan, selama suami kita tidak melanggar aturan Allah, dia masih berjalan di syariatnya Allah, dan dia masih menjaga apa yang Allah perintahkan kepadanya, maka masih ada alasan untuk mempertahankan rumah tangga yang kita bangun. Maka basicnya bukan karena cinta nggak cinta, tapi ini tentang apa? Tentang kedekatan kita dengan siapa? Allah. So poinnya, kalau bunda ingin menemukan surga di rumah tangga, mendekatlah kepada siapa? Allah. Apapun ceritanya. Ustadz, gimana kalau pasanganku itu tidak seirama denganku misalnya? Aku sudah mau mulai mendekat ke Allah, tapi beliau masih nggak mau misalnya. Maka gimana caranya? Maka bunda jalan duluan. Jalan duluan, temukan kebahagiaan di situ. Nanti pelan-pelan target dakwah kita siapa? Pasangan kita. Ingat bunda setia sayang, dakwah itu bukan merubah orang lain. Tapi apa Ahilman? Dakwah itu 3. 1, mengajak. 2, menyampaikan. 3, mempengaruhi. Berubah tidaknya seseorang bukan karena kita, tapi karena siapa? Allah. Apa poinnya Ahilman? Ini poinnya. Kalau bunda udah ngajak pasangan bunda untuk mendekat ke Allah, tapi dia masih nggak mau juga misalnya, maka bunda jangan stres frustasi dengan itu semua. Karena di mata Allah, apa yang bunda lakukan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bunda nggak boleh bilang gini, udah beres aku mah, udah nggak mau ngajak lagi. Jangan, tetap lakukan. Tapi hasilnya serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun bunda wafat, di tengah bunda ngajak suami bunda untuk dekat ke Allah, maka bunda pasti dalam hati ini, ya Allah, mungkin keluargaku tidak bisa utuh seluruhnya, tapi aku mohon ya Allah, jadikan pengorbananku menjadi seorang istri mengantarkanku ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya bunda teteh sayang, Allah istiqomahkan dalam kebaikan.